Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal untuk kalian semuanya. Jumpa ketemu lagi anakku kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan. Kabar baik ya, mudah-mudahan setelah 1 minggu kemarin kalian libur, kebetulan saat itu pas dengan perayaan Hari Raya Idul Kurban, tablik 1 hari, kita jumpa lagi di kegiatan pembelajaran hari ini. Pelajaran pertama kemarin kalian sudah belajar tentang menggunakan textbook. Sudah latihan sudah dikirimkan, dapat cek. Hasilnya lumayan bagus, namun masih perlu pembenahan. Nah, kemarin kalian sudah membuat textbook, cuman ada beberapa yang perlu Pak Rudi luruskan cara membuatnya. Dari kalian lihat kemarin cara mengerjakannya, itu Pak Rudi lihat, pernah saya sarankan ya, untuk membuat textbook itu teks dokumennya diketik dulu sampai selesai, minimal dalam 1 halaman, kemudian diberi text box. Dan kemarin enggak, sepertinya kamu mengerjakannya 1 alinea kamu ketik, kemudian tekan tombol enter beberapa kali, masukkan text box, kemudian dilanjutkan mengetik lagi. Nah, cara ini kurang tepat. Yang betul seperti yang Pak disampaikan tadi, bahwa kalian ketik semua dokumennya baru buat text box-nya. Nah, hari ini masih berkaitan dengan text box, yaitu kita menempatkan text box pada suatu teks. Mungkin kalau kalian sempat membaca suatu cerita atau suatu fiksi atau mungkin artikel di koran, itu satu artikel besar gitu, di tengah-tengahnya ada kotak, kemudian itu ada tulisannya. Nah, tulisan yang dimasukkan dalam textbook itu dianggap tulisan yang dianggap penting, yang perlu pembaca perhatikan baik-baik. Nah, jadi nanti kalian belajar membuat textbook yang dimasukkan ke dalam di tengah-tengah teks, dan di dalam textbook itu ada tulisannya. Nah, nanti kalian sebelum berlatih boleh ya download dulu contohnya. Pak Rudi sempat tadi upload salah satu bentuk cerita gitu, di tengah-tengahnya ada textbooknya, ada tulisannya. Nah, kamu boleh pakai itu. Nah, untuk bagaimana cara membuat textbook seperti yang ada di dalam latihan nanti, coba mari kita ikuti langkah-langkah untuk membuat textbook atau memanfaatkan textbook di dalam suatu teks, 1 halaman itu ada teksnya di situ, pakai textbook. Dan sekaligus nanti memasukkan teks di dalamnya di dalam textbook tersebut. Oke ya, kita sama-sama simak tutorial untuk menempatkan textbook di antara teks dalam 1 halaman. Oke. Untuk memanfaatkan textbook atau menempatkan textbook di tengah-tengah teks, kita coba dulu membuka Microsoft Word. Kita buka blank dokumen, kita perbesar tampilannya. Masih ingatkan tentang bagaimana cara membuat textbook? Untuk sesaat kita ulang sebentar. Klik tab insert, kemudian kita ambil yang langkah yang paling cepat aja ya, yang gampang. Pilih shape, kemudian pilih textbook. Nah, ini sudah menjadi textbook. Oke, textbook ini kita coba letakkan di tengah-tengah teks, sehingga nanti kita tahu manfaat dari textbook. Diantaranya adalah ketika kita mengambil satu teks untuk dianggap yang paling penting, sehingga pembaca dapat memperhatikan teks yang kita anggap penting tersebut. Oke, saya hapus dulu. Sebagai contoh, saya punya satu teks, satu cerita. Kita ingin menempatkan textbook di tengah-tengah
teks tersebut. Masih ingat dulu yang pernah saya sampaikan bahwa untuk menempatkan text box, pastikan teks sudah tertata dengan rapi dan selesai diketik seluruhannya. Setidak-tidaknya dalam satu halaman kita sudah memiliki teks yang sudah selesai diketik, termasuk sudah diatur untuk editing layoutnya, yaitu perataannya baik rata kanan kiri, rata untuk judulnya, bentuk center, dan seterusnya. Oke, kita mulai. Misalnya kita menempatkan text box berada di tengah-tengah antara teks yang ada di sini. Kita buka tab insert, kemudian kita pilih shape, kita pilih text box. Kita buat text box-nya di sini. Nah, untuk sementara text box akan menutup teks yang ada. Text box ada di depan teks yang sudah ada. Kita atur posisi text box-nya, kita aktifkan dulu. Pilih wrap text. Dan kita cari di sini perintahnya. Nah, misalnya kita pilih yang bentuk through atau type boleh. Misalnya seperti ini. Kita atur kerapiannya. Nah, seperti ini. Kemudian di tengah-tengah text box ini kita berikan teks, misalnya kita anggap satu kalimat yang dianggap penting sehingga membutuhkan perhatian dari pembaca. Misalnya saja kita ambil ini ya, kita copy, klik icon copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kita atur layoutnya, bentuk center, kita ratakan. Kemudian sekalian kita buat penegasan dengan bold. Nah, ini sudah terlihat bahwa ada text box di dalam atau di sekitar teks yang ada. Atau kalau jika ingin tidak terkesan ada text box di situ, kita bisa matikan atau kita hapus garisnya dengan cara aktifkan kembali text box yang kita punya. Kita ambil di sini format. Buka format, kemudian pilih shape outline. Kita hilangkan warnanya, no outline. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu salah satu cara kita atau kita memanfaatkan text box untuk salah satu variasi pada dokumen kita, terutama pada tulisan-tulisan fiksi atau non fiksi yang bersifat ringan-ringan, sehingga ada satu kalimat yang perlu mendapat perhatian dari pembaca. Oke, silahkan bisa dicoba untuk text box yang lain. Nah, itu tadi bagaimana kita menggunakan text box, memasukkan text box di dalam satu halaman dokumennya sudah penuh teks ya. Kalau nggak jauh salah judulnya Lutung Kasarung. Nah, itu aja kamu buat latihan ya. Coba itu kamu buat latihan, kamu ketik persis seperti itu dengan ketentuan seperti ini. Font size-nya untuk judul maksimal 16 maksimal. Kemudian body text atau teksnya, isi ceritanya maksimal kamu ketik 12. Fontnya bebas asalkan mudah dibaca. Dan ingat judul menggunakan huruf kapital. Ya. Kemudian boleh kamu gunakan warna, baik font color boleh, bisa kan pakai font color. Tadi dulu kelas 4, kelas 5 sudah belajar tentang font, tentunya dengan font color kalian tidak akan kesulitan. Ya, itu tugasnya. Saya ulang, untuk judul kamu boleh gunakan maksimal font size-nya 16. Untuk body text atau isi teksnya maksimal 12 font size-nya. Fontnya bebas, boleh gunakan font color. Oh ya, jarak spasinya, untuk jarak spasi gunakan spasi single. Bagaimana merubah spasi, kamu boleh lihat nanti di catatan kelas 5 kemarin. Spasinya single aja, setiap spasi, setiap paragraf ada jaraknya.
Kalau misalnya kesulitan, coba kamu cari di channel Pak Rudi di YouTube, ada itu cara merubah jarak atau memberikan jarak antara spasi, lihat di sana ada untuk pembelajaran kelas 5. Ya, oke, silahkan dikerjakan. Saya tunggu paling lambat nanti hari Kamis malam pukul 19.00. Ya, oke, itu aja. Oh ya, saya ingatkan untuk mengerjakan Google Class, jangan lupa daftar absen, daftar hadir diisi dulu. Kamu juga boleh bertegur sapa di beranda itu di depan, misalnya sudah mencantumkan nama, saling komentar antar siswa, antar teman boleh. Ya, itu saja tugas yang harus kamu kerjakan hari ini, pembelajaran TIK. Saya tunggu sampai dengan satu minggu depan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck dan salam new normal.